Selamat berjumpa kembali dan saya sangat senang dan sangat bersukacita sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya, dan doa saya bahwa Bapak Ibu Saudara terus mengalami penjagaan dan juga pemeliharaan dari Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kembali tentang renungan, yaitu berbicara mengenai tentang orang percaya yang berhikmat. Ada pertanyaan, apa yang akan dilakukan bagi orang percaya ketika ada situasi-situasi atau ada masalah-masalah atau ada beban yang terus datang berganti? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Sehingga pada saat kita tidak siap untuk menghadapi setiap beban dalam setiap persoalan dan tantangan kehidupan saat ini, tentunya ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir, bahkan kita bisa stres, bahkan kita juga bisa jatuh sakit karena kita tidak siap, Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang perlu kita persiapkan ketika ada masalah itu datang, ada persoalan itu muncul dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita? Yaitu adalah untuk menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang berhikmat. Sehingga ketika kita muncul dan kita menghadapi masalah yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan kasih hikmat buat kita semuanya, kita siap untuk menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang ketika kita mengalami kebingungan menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita, kita lari dan kita datang kepada orang yang barangkali tidak memiliki hikmat daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat ketika kita sharing, diskusi, ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak tepat karena tidak memiliki hikmat Tuhan, malah menambah beban dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya akan membagikan bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang berhikmat, karena itu sangat penting sekali untuk kita miliki. Amsal 3 ayat yang ke-319, ayat yang ke-20, di sana dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Penciptaan didasari dan dilakukan dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang ada diletakkan dasar oleh Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dengan hikmatnya. Jadi betapa pentingnya ketika kita merencanakan segala sesuatu, ketika kita memikirkan segala sesuatu, dan ketika kita berbuat segala sesuatu, dan ketika kita berbicara segala sesuatu, apa yang akan kita katakan, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Dan karena hikmat itu memberikan kemampuan kepada kita, Bapak Ibu. Hikmat itu memberikan kecakapan buat kita. Hikmat membuat kita menjadi orang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian, dan kita diberi keterampilan oleh Tuhan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah kehidupan sehari. Dan hikmat itu membawa seseorang sejalan dengan pola pikir Allah, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sesuai dengan cara pandang Allah. Dan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang akan kita kerjakan, kita lakukan, semuanya itu bermoral benar di hadapan Allah. Siapa sumber hikmat kita? Sumber hikmat kita adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Dan sumber hikmat itu telah tertulis dalam firman Tuhan. Dan Alkitab cukup memberikan hikmat buat kita semuanya. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita, karena firman Tuhan itu terus menasehati kita, karena firman Tuhan itu mendidik kita, dan firman Tuhan itu mengarahkan kepada kita supaya terus hidup seturut dengan hati dan pola pikir Allah. Dan dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-20, di sana dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, sehingga seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi.
Jangan sekali-kali menolak atau kita bosan atau memberontak daripada firman Tuhan. Karena Allah itu mengajar kepada kita dengan kasih. Allah terus memberi peringatan kepada kita. Allah terus memberikan perintah kepada kita. Allah menasehati, sebab semuanya itu adalah Allah mengasihi kepada kita, Bapak Ibu. Maka itu, apa yang akan kita lakukan di dalam kesempatan ini? Yaitu milikilah hikmat dari Tuhan. Orang percaya yang berhikmat, dia akan memiliki berbagai macam, yaitu tentang bagaimana dia bisa melihat dan menilai hidupnya, bahwa dia adalah orang percaya yang takut akan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan yang pertama, orang yang percaya ketika dia memiliki hikmat, apa yang dia didapatkan, yaitu adalah menjadi orang yang berbahagia. Ayat ke-13, 14 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Berbahagialah adalah diberkatilah. Jadi orang percaya yang berhikmat akan menjadi orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya adalah orang percaya itu akan diberkati oleh Tuhan, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya, diberkati ekonominya, diberkati dalam segala sesuatu. Karena hikmat itu hanya akan diperoleh ketika kita hidup takut akan Tuhan. Walau di saat-saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami tekanan, atau kita barangkali sedang terpuruk dengan masalah-masalah kehidupan kita, Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin, karena dia takut akan Tuhan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, atau kita mengalami haus atau lapar akan firman Tuhan, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Atau barangkali saat ini kita juga mengalami, kita sedang dianiaya atau kita sedang dicela, yaitu supaya kita menjadi orang yang sukacita, orang yang bergembira hatinya, karena kita telah memiliki kerajaan surga itu. Maka itu orang yang bersukacita itu ada upah besar di surga, dan ada keuntungan seperti ayat yang dikatakan, keuntungan perak dan hasilnya itu melebihi emas. Itu adalah keuntungan yang di luar daripada pikiran kita. Keuntungan itu melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perbuat, libatkan Tuhan, semuanya itu, maka Tuhan akan limpahkan atas kehidupan kita. Jadi yang pertama, orang yang berhikmat adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, ayat yang ke-15, 16 di sana dikatakan, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang percaya yang berhikmat itu berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang berhikmat di hadapan Allah itu sangat-sangat berharga. Karena apa? Karena pasti hidupnya kudus, pasti hidupnya suci. Kesucian hidup harus dilakukan dengan membawa berkat, yaitu membawa damai sejahtera, membawa kelemah lembutan, membawa kemurahan hati. Orang dunia untuk menjaga barang-barangnya, atau dia berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya harta yang dia miliki di dunia ini, seperti permata, emas, mulai tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa orang percaya itu membutuhkan hikmat Tuhan. Karena ketika orang percaya memiliki hikmat Tuhan, dia berharga di hadapan Allah. Bapak kita yang di surga, dia melihat bahwa ciptaan yang sempurna itulah adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka itu, mari kita miliki hikmat yang daripada Tuhan, karena kita akan dipandang oleh Allah menjadi orang yang berharga di hadapan Allah. Yang ketiga, ayat 17-18, jalannya adalah jalan yang penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Yang ketiga, orang percaya yang berhikmat, dia
di hadapan Allah dipandang sebagai pohon kehidupan. Artinya apa? Menjadi berkat. Orang yang berhikmat adalah orang hidupnya orang yang menjadi berkat. Apapun yang akan kita katakan itu menjadi berkat. Apapun yang akan kita kerjakan, dia akan menjadi berkat. Ketika kita memiliki peran di rumah kita masing-masing, ketika kita memiliki fungsi dan tugas tanggung jawab kita di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di masyarakat, apapun yang akan kita kerjakan, dia akan menjadi berkat. Karena kita adalah pohon kehidupan, dan yang memberi kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, milikilah hikmat. Jadi orang percaya adalah orang yang berhikmat, sehingga kehidupannya pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kesempatan yang indah ini terus kita minta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita diberi kemampuan, kepandaian, kecerdasan, sehingga apapun yang akan kita kerjakan semuanya pun mendatangkan kebaikan dan berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, shalom, amin.